Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama-sama dalam majelis ini dapat tercatat sebagai amal soleh dan amal ibadah yang senantiasa menjadi tabungan bagi kita untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Dan teriring doa mudah-mudahan kita dan juga keluarga kita selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sudah beberapa waktu kita tak bersua ya dalam tatap muka di perkuliahan ya. Dan pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih sudah bisa bertemu kembali ya untuk perkuliahan kita. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara, bagaimana hasil ujiannya kemarin setelah saya berikan share hasil video yang terkait dengan evaluasi dari UTS kemarin. Ada yang betul semua? Halo? Tidak, Pak. Tidak ya. Rata-rata dapat berapa poinnya? Mbak Aprilia dapat berapa kemarin kira-kira? Mbak Sinta dapat berapa? Saya nggak lihat poinnya, Pak. Maksudnya saya cuma mendengarkan pembahasan terus saya ringkas gitu, Pak. Tapi kayaknya salah banyak. Salah banyak ya, enggak apa-apa. Artinya kemarin setelah saya evaluasi, jadi saya memang tidak bisa memasukkan itu sebagai nilai murni gitu ya. Tentu nanti akan saya combine dengan beberapa nilai yang lain. Karena nanti kalau itu jadi nilai murni kasihan juga ya. Nanti dari hasil yang sudah masuk kemarin itu banyak yang ya nilainya masih belum memenuhi kelulusan ya. Jadi nanti kalau dijadikan pertimbangan utama itu akan menjadi kasihan di nilai akhirnya ya. Nah oleh karena itu saya berharap nanti di UAS ini ya, di UAS ini tentu nanti tidak ada ujian UAS. Saya berharap nanti dalam bentuk presentasi ya, video presentasi nanti disiapkan dengan sebaik-baiknya. Harapan saya itu nanti bisa menjadi pengganti atau bukan pengganti ya, sebagai penutup ya, penutup dari kekurangan yang sudah diperoleh pada saat UTS yang lalu. Nah ini yang saya harapkan gitu. Nah dari pengalaman barangkali dari teman-teman saudara yang ada di kelas lain, tentu ini akan bisa menjadi pelajaran buat kita bagaimana kita membuat video presentasi yang itu nanti sebagai produk ya, produk untuk menggantikan UAS pada semester ini ya. Sehingga yang paling aktif, kelas paling aktif itu adalah kelas A ya. Jadi kelas A alhamdulillah sudah berkali-kali presentasinya dan hasilnya juga sangat bagus. Nah, saya harapkan nanti di kelas B ini nanti juga bisa mengikuti gitu ya. Saya lihat potensi di kelas B juga bagus. Nah, tinggal nanti harapan saya saudara-saudara semuanya bisa memilih salah satu model kepemimpinan
yang kemudian dipresentasikan ya. Jadi di dalam kelas ya, sehingga nanti bisa dinikmati, bisa didiskusikan ya, bisa dikritisi oleh grup kelas kita ya. Nah, ini yang menjadi harapan saya gitu. Sebelum saya lanjutkan, apakah sudah ada yang selesai membuat video presentasinya? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum ada yang selesai ya? Oke, ya. Kalau begitu saya ingin mencoba menampilkan ya salah satu video ya, hasil presentasi sebentar. Sebentar ini sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya akan coba tampilkan share screen ya, biar nanti kita bisa melihat ya. Ini salah satu contoh hasil video yang sebenarnya ini sudah saya kompilasikan dalam bentuk video yang saya kirim ke kelas sebagai hasil perkuliahan kita. Kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar jelas ya, Pak? Terdengar. Oke. Pak, izin untuk menampilkan, tapi untuk kali ini yang saya tampilkan itu bukan video, namun PowerPoint. Nah, kenapa? Karena melihat pertemuan kemarin menampilkan video banyak sekali kendala, sehingga kurang. Tapi saya juga menyiapkan video yang nanti akan saya share mungkin di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan via Zoom ini, saya izin untuk menyampaikannya lewat PowerPoint. Seperti itu, Bapak. Baik. Jangan di... Pak, ngapunten, Pak. Untuk saya jangan dimut. Tadi kepencet. Mohon maaf. Saya screen, ya. Boleh. Ini sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Apakah tampilannya sudah keluar juga? Sudah, Pak. Oke, Sudah, kita Pak. lanjutkan. Oke. Sudah, Pak. Teman-teman sekalian, kelas kepemimpinan pendidikan, saya izin untuk mempresentasikan salah satu model kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang saya sukai, yaitu kepemimpinan diktator. Dari saya, Sonata Muhammad, 194-22011. Nah, dari sini kita sudah langsung lihat salah seorang tokoh K-pop, tokoh Korea Utara, yang kita tahu bahwasanya beliau sangat baik hati terhadap rakyatnya, beliau sangat memperhatikan pejabat-pejabatnya, sehingga tidak ada yang berani untuk melakukan kejahatan. Nah,
Salah satu orang yang ada di slide ini kita sudah tahu namanya dan saya tidak perlu memperkenalkan. Kita akan lanjut tentang kepemimpinan diktator. Nah, Vladimir Putin sebenarnya masih sebuah pembahasan apakah Vladimir Putin merupakan seorang diktator. Tapi sebelum itu, apa sih kepemimpinan diktator itu? Kepemimpinan diktator atau otoriter lah, atau otokratis, suatu kepemimpinan di mana seseorang memimpin bertindak sebagai diktator, yaitu paham di mana pemimpin adalah penguasa dan semua kendali di tangan pemimpin. Jadi kalau mau hari ini saya mau ke Sumatera, harus ke Sumatera semua. Misalkan hari ini kucing saya meninggal, itu semua warga dikumpulin dan harus nangis. Itu salah satu kebijakan lucu dari pemimpin-pemimpin diktator yang mungkin sekarang sudah tidak ada. Tapi banyak model-model otoritarian baru. Nah, kebijakannya itu seperti apa sih? Nah ini, saya hampir meyakini 100% bahwasanya teman-teman kelas belum tahu siapa Bapak yang ada di kiri ini. Nanti saya jelaskan. Nah, semua kebijakan ada di tangan pemimpin. Semua keputusan ada di tangan pemimpin. Semua bentuk hukuman, larangan, peraturan dapat juga berubah sesuai dengan hati pemimpin. Ini menjadi sebuah topik yang bisa kita perhatikan bahwasanya kebijakan pemimpin otoriter merupakan kebijakan yang absolut. Tidak seperti dunia demokrasi. Nah, di kehidupan kita yang mana sering melihat kondisi negara demokrasi, semua memerlukan pendapat banyak orang. Sehingga pada akhirnya terjadi banyak crash, terjadi banyak masalah. Contoh, pada saat perancangan RUU KPK kemarin, semua kan diproses melalui sebuah rapat, yang mana mengambil pendapat-pendapat orang. Tapi pada kenyataannya, rancangan itu menimbulkan demo besar-besaran dari mahasiswa, menimbulkan protes besar-besaran, hingga menimbulkan korban jiwa dan crash antara aparat dan demonstran. Nah ini yang menjadi perbedaan singkat bagaimana kepemimpinan otoritarian dengan kepemimpinan demokrasi, di mana kepemimpinan otoritarian atau otoriter, ya diktator lah, itu langsung kebijakannya. Nah, kalian semua diminta untuk menyetujui dengan catatan kebijakan itu tidak melanggar kebijakan masa lalu. Tapi apakah bisa seperti itu? Tentunya bisa. Salah satu contoh, pada tahun 2020 awal dari corona, kebijakan pemerintah Korea Utara terhadap COVID-19 yaitu tidak mengizinkan adanya turis untuk masuk, dan itu dipatuhi semuanya, ataupun warga Korea Utara yang keluar. Tapi berjalannya waktu, mereka harus merubah itu karena menyesuaikan dengan kondisi. Walaupun pada intinya semua tetap pada satu suara, yaitu suara Bapak Kim Jong Un. Yang lain tidak boleh. Selanjutnya, nah ini salah satu quotes dari Bapak Hitler, di mana orang lemah tidak pernah bisa memaafkan. Memaafkan adalah sifat orang perkasa. Nah, kita nggak usah banyak teori tentang beliau. Kita sudah tahu kalau beliau itu otoritarian. Dari wajahnya aja, dari kumisnya saja sudah terlihat bahwasanya harus diatur, tidak boleh lebih dari persegi. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pemimpin diktator adalah pemimpin yang kuat, pemimpin yang perkasa. Dan itu terjadi sejak zaman dulu. Ada nggak sih kelebihan model pemimpin diktator itu? Nah, ada beberapa model atau kelebihan dari pemimpin diktator. Yang pertama, pemimpin diktator atau kepemimpinan otoritarian itu membentuk pemerintahan yang kuat. Yang kedua, memberikan administrasi efisien dan cepat. Yang ketiga, korupsi politik dan kejahatan jabatan memudar. Yang keempat,
memberikan ancaman bagi kejahatan. Yang terakhir menumbuhkan jiwa nasionalisme. Salah satu contoh, pada saat salah satu teman saya pergi ke Belarus atau perbatasan antara Rusia, ketika lagu kebangsaan disetel, itu semua orang diam, semua orang nyanyi. Tapi kalau di Indonesia, kita baru di pasar, misalkan di pasar, kita baru di Malioboro, tiba-tiba ada lagu Indonesia Raya, itu susah untuk mengatur karena kondisi yang terjadi berbeda dengan kemarin di bandara. Videonya sempat viral, di bandara ada lagu Indonesia Raya, semuanya berdiri karena dalam satu tempat yang umum, satu tempat yang sudah terorganisir. Oh ini di bandara, oh ini di mall. Tapi di Rusia atau di Belarus saat disampaikan, dinyanyikan lagu kebangsaan mereka, ya orang-orang langsung nyanyi. Ini salah satu kelebihan yang cukup menonjol. Lalu yang saat itu ada nomor 3, korupsi politik dan kejahatan dan jabatan memudar. Oh, ini sudah hal umum ya, kita ketahui bahwasanya ketika ada pemimpin yang diktator, korupsi itu memudar karena hukumannya juga ketat. Banyak video yang viral misalkan di Cina, Xi Jinping, walaupun kurang bisa disebut sebagai otoritarian, tetapi tindakan kasar terhadap pelaku kejahatan atau korupsi menjadi sebuah tampuk bagi pejabat-pejabat yang tidak melakukan itu. Nah, terkadang ini tidak dimiliki oleh negara demokrasi seperti kita di Indonesia. Negara demokrasi terlalu banyak birokrasi. Banyaknya birokrasi menimbulkan banyaknya celah. Sehingga apa? Orang-orang bisa nih suap, menyuap. Kita nggak usah jauh-jauh. Pada tahun 2019, salah satu DPRD di sebuah kota, bisa dicek nanti beritanya, dari 45 orang DPRD, kalau saya tidak salah, 43 itu masuk tahanan. Bayangkan, itu satu kelas kepemimpinan pendidikan. Semua mahasiswanya masuk tahanan, kecuali dosennya. Karena semuanya korupsi. Nah, ini menimbulkan masalah baru. Bahwasanya pemimpin demokrasi itu tidak sepenuhnya bagus. Dan ada kelebihan dari pemimpin diktator untuk bisa kita terapkan di negara kita. Nah, melihat kelebihan, pasti juga ada namanya kekurangan. Kekurangannya tuh apa? Nah ini teman-teman pasti masih belum tahu kan siapa dia nanti. Karena saya yakin teman-teman dia kurang viral, nggak seperti Putin atau Kim Jong Un. Yang pertama, menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin. Pasti kita nggak bisa nih buat TikTok di Korea Utara wajahnya Kim Jong Un, nah, nggak bisa. Kalau di Indonesia mungkin buat memes tentang Pak Jokowi mungkin masih banyak ya. Apa namanya meme contohnya Yo nggak tahu kok tanya saya, nah seperti itu kita masih banyak di sini. Tetapi ketika kita sudah berada di negara yang memiliki pimpinan otoritarian, wah itu kita tidak bisa berekspresi terhadap pemimpin sesuka hati, tidak bisa. Lalu yang kedua, besarnya peluang untuk menjadi keluhan dan perlawanan besar. Ini cocok. Pemimpin diktator merupakan pemimpin yang kaku. Pemimpin yang kaku dan pemimpin yang sulit untuk diajak mendengarkan pendapat orang lain yang tidak sepemahaman dengan dia. Ketika ini diteruskan dengan gaya yang represif dan persuasif, maka akan menimbulkan protes yang besar. Maka yang menentukan tinggal dua, apakah pihak kepemimpinan yang kuat dan bertahan, ataukah pihak protes atau rakyat atau pejabat-pejabat lain yang tidak terima yang bisa bertahan. Nah, yang ketiga, adanya peluang untuk merasa tertekan jika adanya perbedaan antara pemimpin dan bawahan. Nah, ini sudah umum. Ketika misalkan salah satu presiden dari Filipina, Duterte misalkan, beliau kan juga otoritarian. Ya, hari Selasa mobil dilarang keluar, semua harus berjalan kaki, harus motor, kendaraan roda 4 atau ke atas tidak boleh. Dari bawah ada yang punya masalah, loh padahal kan saya usaha transportasi, loh saya kan salah satu pengusaha antar barang, saya kan grabcar, saya kan gokar, loh masa nggak boleh keluar, kalau keluar dihukum. Nah ini menimbulkan banyak sekali perbedaan yang tidak bisa tersampaikan kepada pimpinan, kepada pimpinnya.
Karena susah untuk menyampaikan itu karena mereka takut. Salah satu kekurangan model otoritarian adalah ketakutan yang melanda seluruh negara. Ketakutan yang melanda seluruh kebijakan sehingga orang-orang tidak bisa leluasa untuk melakukan sesuatu. Salah satu aturan lucu yang baru disampaikan kemarin di Korea Utara yaitu melarang adanya skinny jeans. Jadi semua orang harus pakai pakaian kain yang bisa dipakai oleh anak-anak pondok. Nggak boleh pakai jeans. Padahal di sana tidak ada pondok pesantren Korea Utara tuh nggak ada. Pondok pesantren Ustadz Kim Jong Un tuh nggak ada. Ya, ini salah satu kekurangan yang istilahnya menjadi perhatian bagi pemimpin otoritarian. Di sisi lain kelebihan yang tadi sudah saya sampaikan, ada juga kekurangannya. Nah, ini temannya Pak Hitler, Bapak Stalin. Kematian satu orang adalah tragedi. Kematian jutaan orang adalah statistik. Ini menjadi istilahnya sebuah perhatian, di mana beliau mengatakan ini dalam kondisi masa-masa Holocaust. Nah, kematian satu orang adalah tragedi. Misalkan Hitler mati ditembak, tragedi. Tapi ketika Yahudi dibunuh secara massal dalam tragedi Holocaust, ini udah rencana. Nah, pertanyaannya, sekarang coronavirus ini membunuh banyak orang. Apakah ini direncanakan juga? Wallahu a'lam. Kita tidak sedang bermain konspirasi di sini ya. Nanti kalau mau main konspirasi sama Mardigu WP, silakan cek IG-nya. Nah, ini sudah 2021 ya. Memang masih ada pemimpin yang sifat otoritarian, pemimpin yang sifatnya diktatoris. Masih ada nggak sih? Kita cek nih. Oke, ini ada yang pertama. Halo? Kim Jong Un. Ya, yang pertama Kim Jong Un. Sudah tahu lah. Yang kedua Rodrigo Duterte dari Filipina. Yang tadi saya sebutkan. Ya, baru foto aja udah bawa tembak. Kita kan nggak pernah lihat Pak Jokowi foto bawa senapan MP4 atau river kan kita nggak pernah. Yang ketiga ada Rusia, ada Vladimir Putin. Walaupun masih kontroversial, tapi beliau sudah paten secara isu yaitu menjadi presiden seumur hidup. Lalu yang ini yang sering tadi saya sebutkan teman-teman nggak tahu namanya, Alexander Lukashenko dari Belarus. Deketan sama Rusia, deketan sama Chernobyl. Kalau teman mau ke Rusia, jangan lupa wisata ke Chernobyl ya, karena di sana tempat radiasi nuklir paling tinggi di dunia. Jadi teman-teman bisa main ke sana. Paling nggak nanti pulang tangannya udah lengkap gitu. Lalu ada Ilham Aliyev. Nah ini teman-teman yang namanya Ilham, tolong diperhatikan. Bapak Aliyev jadi presiden di Azerbaijan, diktator. Beliau diktator di sana, di mana beliau menggunakan aturan-aturan tentang ekonomi yang sangat ketat. Misalkan contoh di Indonesia SIM itu masih bisa kita cari celah. Kita mau ujian SIM, waduh kayaknya nggak bisa. Pak, ini aku ada 400.000 nih, buat SIM bisa. Oh kalau di sana nggak bisa. Kalau di sana ada ngasih 400.000 ya itu 400.000 buat biaya pemakaman, nggak bisa buat cari SIM. Jadi seperti itu. Gitu. Kurang mas 700.000 sekarang. Nah, sekarang 700.000. Jadi naik, SIM juga naik gitu loh. Lalu itu, yang teman-teman selalu melihat anime ya, pasti nggak asing dengan The Further King Bradley, salah satu pemimpin negara Amestris dari Full Metal Alchemist. Nah, tahu kan, beliau itu juga otoritarian, di mana dia melakukan pembantaian besar-besaran terhadap Idris, salah satu bangsa yang damai di selatan kota Nordim, itu dibantai habis-habisan dengan aturan-aturan yang sangat keji. Nah, untuk teman-teman kelas kepemimpinan pendidikan, di kanan itu ada tangan. Monggo, teman-teman tahu nggak tangan siapa ini? Silahkan. Yang tahu, saya kasih hadiah UFO. Nah, silakan. Tangan siapa? Erdogan. Suara siapa itu? Suara Bahar. Suara Bahar. Yoi. Oke, selamat Mas Bahar, Anda mendapatkan UFO dari saya, itu tangannya Erdogan. Nah, dari sini timbul pertanyaan baru, gitu loh. Sorry bro, kepotong ya, nggak apa-apa Pak, saya maafkan.
apakah Erdogan otoriter? Nah, Erdogan itu menjabat sejak tahun 2014, setelah sebelumnya beliau menjadi Perdana Menteri. Salah satu model kepemimpinannya adalah kepemimpinan dua kaki. Yang pertama, beliau merasa tegas, tapi di sisi lain beliau juga lesu. Dua cara tersebut menarik masyarakat Turki untuk selalu bersama dengan dia. Secara eksplisit, beliau memang tidak menunjukkan jiwa otoritarian. Tetapi secara implisit melalui banyak pidato dia, bahkan dikutip dalam kompas.com, nanti saya share beritanya kalau diinginkan, beliau masuk dalam 5 pemimpin otoritarian 2020. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan. Apakah otoritarian itu adalah bentuk kepemimpinan mutlak yang ditunjukkan kepada rakyatnya, ataukah otoritarian itu hanya bentuk kepemimpinan yang merupakan proses pembuatan aturan saja? Nah, ini nanti teman-teman silakan, saya ingin mendengar pendapat paling enggak 1-2 orang lah untuk menyampaikan bagaimana menurut teman-teman, apakah contohnya Erdogan yang otoriter atau Putin tadi otoriter atau enggak. Nah, itu menurut bisa sampaikan. Nah, Holocaust 100%, 6 juta Yahudi meninggal, 1.800.000 Poland non-Yahudi meninggal. Dari angka besar ini sudah membuktikan kata-kata dari Bapak Stalin, bahwasanya kematian jutaan orang merupakan statistik yang telah diatur, dan ini telah dibuktikan oleh paman Hitler. Orang Yahudi meninggal, 1.800.000 orang Polandia non-Yahudi meninggal dalam agenda Holocaust. Nah, ini sebagai genosida dari bentuk kepemimpinan otoritarian yang sangat negatif. Kan kita nggak mungkin kita mau mempraktekkan ini kan gitu. Ya masa, ayo teman-teman kita mengenang Holocaust dengan mencari 6 juta Yahudi, akan kita nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita datangi, nah itu rumah Yahudi ya, kita nggak boleh. Semua sekarang sudah dilindungi undang-undang yang berlaku lah, baik itu dalam sebuah negara ataupun internasional. Kepemimpinan otoritarian ini menimbulkan banyak sekali sebuah asumsi dan adanya perbaikan. Nah, oh ya, kata Pak Putin, follower Anda sedikit di bawah 500, nggak apa-apa. Kesimpulannya apa? Gaya kepemimpinan otoritarian merupakan gaya kepemimpinan di mana pemimpin menegakkan ketaatan ketat dan menuntut kepatuhan tanpa pertanyaan. Kalau misalkan Anda di Korea Utara ada aturan, Mas dilarang bawa Al-Quran. Anda mau tanya, ya silakan tanya, nanti yang jawab malaikat nanti di alam sana. Jadi udah beda. Tidak seperti di Indonesia. Kita lihat di Indonesia nih, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, semuanya bebas berekspresi di sana, semuanya bebas ngomong. Itu kadang yang menjadi kelemahan sistem demokratis yang terasa liberal dalam menyampaikan sesuatu. Berapa banyak materai yang telah dibeli tahun 2020 dan 2021? Banyak untuk klarifikasi. Nggak ada tuh orang beli materai buat ditempel di bungkus perangko, nggak ada. Dari nempel buat surat nggak ada, pasti buat klarifikasi. Dan itu terjadi karena tidak adanya rasa takut dan pertimbangan lebih jauh pada saat mereka ingin berkomentar. Ini menjadi sebuah masalah. Nah, kesimpulan yang ingin saya ambil di slide 12 atau slide terakhir ini, kepemimpinan otoritarian memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya bisa menimbulkan sebuah kesepamahaman dalam sebuah bernegara dan nasionalisme yang tinggi, serta aturan yang kuat. Kelemahannya rasa takut yang besar dan adanya sifat merasa dewa dalam sebuah organisasi atau sebuah negara yang menimbulkan keras tentang ketakutan dari anggota-anggotanya. Itu kalau Fir'aun sekarang masih hidup, saya masuk di PowerPoint pasti. Karena dia juga salah satu pemimpin yang otoritarian, diawetkan sampai sekarang. Nah, nanti masuk neraka gitu ya. Jadi jangan ikut-ikut ya, jangan kayak Fir'aun. Oke. Nah ini, Kruske Fioska, apa? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nah, silakan. Ya,
itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh ya video presentasi. Ini presentasinya saja sih. Tadi kalau videonya sudah dikirim dalam bentuk utuh ya. Tetapi itu presentasinya saja dari Mas Sonata dari kelas A tadi. Dan tadi diskusinya sangat panjang dan sangat luar biasa gitu ya. Nah, harapan saya nanti Anda boleh ya membuat itu presentasinya boleh melalui dengan PowerPoint dulu, tetapi nanti videonya tetap dikirim ya dalam bentuk yang utuh, yang itu menggambarkan apa model ya, model dari kepemimpinan yang Anda pilih. Ya. Umpamanya Anda memilih kepemimpinan otoriter seperti yang dipresentasikan oleh Mas Sonata tadi, atau mungkin Anda memilih model kepemimpinan demokratik, atau Anda memilih kepemimpinan transformasional, atau servant leadership, atau prophetic leadership, authentic leadership, ya, charismatic leadership, visionary leadership, ya, dan lain-lain. Nah, silahkan nanti Anda bisa pilih itu, kemudian Anda jelaskan apa sih kepemimpinan karismatik umpamanya, apa yang menjadi esensinya, apa yang menjadi inti dari kepemimpinan karismatik, cirinya apa, ya, ciri-cirinya apa. Kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, tepat dipakai kapan. Nah, ini nanti silahkan ditampilkan dengan juga bisa diiringi dengan beberapa contoh ya, beberapa contoh yang itu nanti bisa digambarkan ya, digambarkan dengan baik gitu ya. Contoh-contoh seperti itu ya. Ini bisa juga contoh yang lain itu saya gambarkan seperti ini. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dipakai ya. Saya coba share screen lagi, ini sebagai gambaran. Anda nanti bisa membuat yang seperti ini. Saya perlihatkan. Ini yang dulu pernah saya share juga kepada saudara ya. Nah ini. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain, Nah, baik bawahan maupun kelompok untuk bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dan kepemimpinan menurut George R. Perry adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai suatu tujuan organisasi. Di dunia ini banyak tipe atau gaya kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan demokratis, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformasional, dan masih banyak lagi. Namun di dalam video ini akan membahas tentang kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter kekuasaan pada satu orang atau sekelompok kecil orang yang justru tetap ada satu orang yang memiliki kekuasaan. Pemimpin sebagai penguasa merupakan penentu nasib dari para pemimpin otoriter itu tanggung jawab yang besar walaupun sudah namun karena sifat dari seorang pemimpin otoriter tidak mau menerima saran dari bawahan, maka pemimpin yang otoriter itu penentu dari nasib para bawahannya. Para rakyat harus tunduk dan patuh pada seorang pemimpin yang otoriter. Kekuasaan pemimpin yang otoriter digunakan untuk menekan bawahannya, biasanya menggunakan sanksi atau hukuman. Nilai kesuksesan atau nilai keberhasilan itu dikarenakan adanya rasa takut dari para dalam tipe bertindak diktator pada bawahan, cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan kelompok
sini kewajiban dari bawahan adalah untuk mengikuti dan menjalankan perintah. Tidak boleh ada saran apalagi bantahan. Mereka diharuskan patuh dan setia secara mutlak kepada pemimpinnya. At which he won 14 gold medals. Gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak tak ada bantahan dari bawah. Yang kedua, pemimpin bersifat tegas sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawah, maka pemimpin tak segan untuk melakukan. Yang ketiga, mudah melakukan pengawasan. Adalah karena yang pemimpin diktator tidak menghadapi adanya rapat atau musyawarah. Yang ketiga, setiap perbedaan di antara diartikan sebagai pembangkang atau pelanggar disiplin fungsi pemimpin. Yang keempat, inisiatif dan daya pikir anggota sangat dibatasi sehingga tidak memberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Yang kelima, pengawasan bagi pemimpin yang diktator hanyalah berarti mengontrol. Yang keenam, mereka melaksanakan inspeksi, mencari kesalahan, dan meneliti orang-orang yang tidak dianggap taat kepada pemimpin. Kemudian orang-orang tersebut diancam dengan hukuman, dipecat, dan lain sebagainya. Diambil dari sumber masalah politik. Beberapa contoh pemimpin diktator internasional dan nasional yaitu Adolf Hitler. Siapa yang tidak mengenal diktator ini? Adolf Hitler dikenal sebagai pemimpin partai Nazi Jerman. Hitler membuat dunia bertekuk lutut mendatangkan kematian dan kehancuran yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Hitler mencabut keluarga negaraan Yahudi dan mulai secara sistematis membunuh orang-orang Yahudi Eropa. Dia membunuh orang Roma yang cacat dan dipenjara secara minoritas. Antara 15 hingga 20 juta orang dipenjara selama Perang Dunia Kedua. Total kematian di era Perang Dunia Kedua adalah antara 50 hingga 80 juta orang. Perang Dunia Kedua tidak hanya membawa kematian bagi militer, namun juga membawa kematian dan kelaparan bagi jutaan warga sipil. Kim Jong-un. Siapa yang tidak mengenal pemimpin tertinggi di Korea Utara saat ini? Kim Jong-un berhasil membuat rakyatnya tunduk dan patuh dengan kediktatorannya. Beberapa kekejaman Kim Jong-un saat menjadi pemimpin yang otoriter adalah: 1. Eksekusi belasan musisi. Eksekusi mengerikan seorang jenderal. 3. Hidup mewah di tengah derita rakyat. 4. Nonton film asing bisa mati. 5. Ikan dari Korea Utara bisa dieksekusi. Soeharto. Siapa yang tidak mengenal Bapak Presiden Indonesia kedua ini? Presiden yang mempunyai gelar Bapak Pembangunan Nasional, namun memiliki sikap kepemimpinan yang diktator. Diktator Muhammad Soeharto membunuh setengah juta orang antara tahun 1965 hingga tahun 1966. Dia melembagakan program penyiksaan dan pembantaian siapapun yang dicurigai sebagai komunis. Soeharto juga melakukan kejahatan perang di Timur, Papua, Aceh, dan Kepulauan Maluku. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi menteri, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun,
apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Yang perlu dikhawatirkan saat ini, di zaman ini, era ini, dan yang akan datang, bukan kediktatorannya pemimpin saja, namun saat kediktatoran tersebut atau sifat otoriter seorang pemimpin dibungkus dengan sistem demokrasi, karena mungkin pada prakteknya pemimpin tersebut akan anti kritik, namun berdalih masih demokrasi, dan yang akan memberi kritik akan diberi sanksi, memberi rasa takut kepada para bawahan di dalam sistem demokrasi. Maka sebagai pelaksanaan yang pertama dari hasil-hasil sidang umum MPR tahun 1978, pagi ini saya akan memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang susunan kabinet baru yang saya pimpin. Jika ingin dijelaskan lebih luas dan lebih mendalam, bisa request semua. Ya, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saja beberapa video yang bisa ditampilkan sebagai video presentasi yang itu nanti menggambarkan apa sih yang ingin saudara sampaikan ya. Jadi yang paling penting sesungguhnya di dalam materi ini adalah message-nya ya. Jadi pesannya, pesan apa dari model yang Anda pilih ya. Pesan apa yang akan saudara sampaikan kepada publik, kepada audien, kepada pemirsa, bahwa itulah yang menjadi inti dari pesan yang akan saudara sampaikan. Dan pesan ini secara tidak langsung adalah merupakan wahana untuk mempengaruhi apakah itu pikiran atau itu gambaran gitu ya bagi orang lain. Nah, itu adalah bentuk dari salah satu makna dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, tapi yang paling penting adalah kalau toh ada kekurangan dari sisi tampilan, apakah itu dari gambarnya, videonya, dan seterusnya, tapi yang paling penting adalah message itu atau pesan itu bisa sampai dengan baik, ya, bisa dengan jelas dimengerti oleh orang lain. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah, inti dari materi yang nanti ditampilkan dalam bentuk video presentasi. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau merespon, menanggapi, atau bertanya. Saya persilahkan. Pak, izin bertanya. Oke, silakan Mbak Adila dulu. Ini tugasnya tuh berarti dikumpulinnya kapan sih Pak maksimal? Kalau sebaiknya sih secepatnya ya, artinya tugasnya bisa dikumpulkan nanti, tetapi presentasinya tetap harus berjalan ya. Jadi silakan nanti bisa minimal kalau umpamanya Anda belum siap videonya, presentasinya terlebih dahulu bisa ditampilkan. Syukur kalau sudah bisa video bersama presentasinya ya. Jadi video presentasi berarti di dalamnya sudah ada narasi yang sudah dikombin dengan tampilan video dan seterusnya. Jadi seperti yang punyanya Langgeng tadi itu kan sudah kompilasi secara langsung. Sementara dari Mas Sonata tadi yang ditampilkan itu baru PowerPoint-nya. Sementara videonya sudah jadi dan sudah di-share di Google Classroom. Jadi seperti itu salah satu cara yang saya kira memang itu lebih cepat, lebih baik ya. Jadi tidak harus nunggu nanti waktu UAS-nya. Jadi itu adalah waktu terakhir mengumpulkannya. Tetapi kalau seandainya sudah siap, per individu sudah siap, itu akan jauh lebih baik. Nah, sehingga kalau umpamanya sudah siap, besok umpamanya yang sudah siap, yang otoritarian ada 10 mahasiswa. Nah, nanti kita pilih, ya kita tunjuk kira-kira siapa di antara 10 itu yang siap, atau ada yang secara voluntary siap mempresentasikan. Nah, nanti kita terima. Nanti yang lainnya itu membantu memberikan penguatan terhadap materi yang sama.
Kemudian setelah itu nanti kalau masih ada waktu, kita cari topik yang lain. Umpamanya yang kepemimpinan demokratis, yang sudah siap siapa, nanti ditampilkan, kemudian didiskusikan. Demikian seterusnya sehingga sampai akhir nanti kita bisa mendapatkan beberapa model kepemimpinan dengan video presentasi yang sudah saya tugaskan pada saudara. Jadi intinya di dalam video itu nanti perlu ada penjelasan, ditampilkan ditambah dengan visualisasi, apakah itu bisa take langsung atau mungkin bisa diambilkan dari cuplikan video-video yang lain gitu ya. Pertama adalah tentang apa esensi pengertian ya dari model kepemimpinan yang Anda ambil. Kemudian apa yang menjadi cirinya, apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kekurangannya, dan kemudian kapan ini bisa diterapkan ya. Lebih tepat, lebih pas itu diterapkan gitu ya. Nah, itulah yang paling penting dari video presentasi yang saya harapkan. Begitu Mbak Adila tuh dan juga yang lain. Oke Pak. Berarti nggak ada kayak jadwal tetap nama-nama ini presentasi kapan bikin Enggak video ada, apa? karena kita lebih kepada memberikan partisipasi secara bebas. Kalau yang sudah siap langsung tampil. Nah, demikian pula di kelas yang terutama di kelas A itu mereka langsung secara voluntary. Jadi, Pak saya sudah siap, saya ingin tampilkan. Nah, langsung. Jadi seperti itu. Itu jauh lebih baik ya, tidak harus menunggu. Nanti kalau menunggu biasanya saya yang terakhir. Nah, itu saya tidak harapkan seperti itu. Karena toh nanti semuanya juga harus mengumpulkan. Saya kira begitu. Baik, Pak. Oke. Baru nanti kalau misalnya video yang share screen dari mahasiswanya langsung ya, Pak? Ya, yang share screen nanti dari mahasiswanya saya fasilitasi untuk menjadi co-host ya, sehingga nanti mahasiswa yang presentasi bisa langsung share screen. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain ada silakan. Oh, izin masuk, Pak. Izin bertanya. Oke, monggo silakan. Berarti ini tugas bikin video kayak gini, narasi sama yang lain sebagainya itu tugas UAS ya, Pak? Termasuk. Ya, itu sebagai pengganti UAS. Jadi nanti tidak ada ujian akhir semester, tetapi bentuknya adalah produk ya. Produknya berupa video presentation ini. Jadi itu sudah meliputi produknya berupa video tadi, dan kemudian dari situ nanti kita akan melihat kan itu kalau ditampilkan nanti kemudian ada diskusi meskipun hanya sebentar gitu ya. Ada mungkin kritikan, bagaimana kita memberikan tanggapan dan seterusnya. Saya kira seperti itu Mas Muhammad Irham ya. Baik, terima kasih. Pak. Oke. Silakan yang lain jika masih ada, sehingga nanti kalau umpamanya belum, saya mohon nanti segera membuat ya. Paling tidak Anda bisa melihat nanti contoh tentang video contoh kepemimpinan pendidikan, video kepemimpinan pendidikan. Nanti pasti akan muncul beberapa video yang contoh-contoh video, termasuk juga video yang pernah tampil ya, pernah tampil dari mata kuliah saya dan juga dari perguruan tinggi lain. Jadi nanti bisa Anda lihat sehingga Anda bisa mengambil kira-kira mana yang lebih baik, nanti Anda bisa contoh atau bahkan Anda punya kreasi sendiri gitu. Jadi seperti itu. Oke. Baik, masih ada lagi? Dipersilakan. Saya Pak. Oke, monggo Mbak Cynthia. Kan ini kan presentasi Pak. Nah itu tuh misal sudah membuat video, apakah juga harus membuat PowerPoint untuk dipresentasikan Pak? Kalau Begitu. itu sudah include di dalam videonya, saya kira tidak perlu. Ya, jadi langsung nanti ditampilkan saja. Jadi mungkin nanti bentuknya setelah itu ditampilkan mungkin maksimal 10 menit itu ya. Nah, baru setelah itu mungkin ada diskusi. Nah, diskusi itu nanti bisa tanya jawab langsung. Jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Baik. Ada lagi yang lain? Nah, saya kira cukup ya. Barangkali ini nanti bisa segera disiapkan biar nanti Anda tidak perlu harus susah payah gitu. Dan harapan saya nanti hasil UTS-nya ya nanti kita pertimbangkan lah, karena saya juga merasa ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi saya gitu ya. Banyak yang
kekeliruannya, karena memang seperti sudah pernah saya sampaikan di dalam multiple choice atau true false gitu ya, yang menggunakan choice seperti itu memang analisisnya harus lebih tajam gitu, tidak hanya bisa dipahami dengan sekali baca kadang-kala, jadi mesti harus didalami lebih mendalam gitu ya. Baik, saya kira itu untuk hari ini saya kira cukup dulu. Saya harap minggu depan hari Khamis yang akan datang nanti sudah ada yang siap presentasi gitu. Bahkan kalau ada 2 atau 3 lebih baik ya. Jadi nanti kita tidak usah panjang-panjang, tapi yang penting nanti kita bisa mengambil ya apa esensi dari materi yang sudah saudara-saudara presentasikan. Baik, saya kira itu. Mari kita akhiri kuliah pada sore hari ini dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak. Oke.